Om Swastiastu, mahasiswa Staf Dharma Santana Sulawesi Tengah, program studi pendidikan agama Hindu. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Itihasa. Jadi setelah kita bersama menyelesaikan epos Ramayana, kita akan lanjut ke epos yang kedua, yaitu Mahabharata. Nah, untuk lebih lanjut, jadi perlu kalian mendapat informasi bahwa Mahabharata ini jauh lebih kompleks ceritanya dibandingkan Ramayana. Jadi ada 18 parwa di sana yang masing-masing parwa ini mempunyai cerita yang sangat menarik, kisah yang sangat menarik. Untuk mengawali, jadi saya perlu uraikan silsilah dari kerajaan-kerajaan yang terlibat, yang muncul perannya dalam Mahabharata. Nah, di Mahabharata ini ada dua dinasti besar, selain dinasti-dinasti lainnya yang ada. Yang pertama dinasti Yadu, ini ada Krishna, Baladewa, kemudian ada Kunti. Kemudian di dinasti Kuru, di sini adalah luhurnya para Pandawa dan Korawa. Di sini ada Santanu, kemudian ada Pratipa, ada Drestarasta, ada Pandu, ada penasihat kerajaan yang Senapura yang terkenal yaitu Widura. Nah, kemudian menuju generasi berikutnya Korawa dan Pandawa. Nah, di bagan ini kalian bisa lihat ada garis putus-putus, itu simbol dari perkawinan. Saya ambil contoh, ini ada Santanu, garis putus-putus menuju Gangga. Nah, ini artinya Santanu menikah dengan Gangga. Kemudian ada turun ke bawah, garis yang tidak putus-putus ke Bhisma. Nah, itu maksudnya dari perkawinan Santanu dengan Gangga melahirkan putra yang bernama Bhisma. Nah, di antara silsilah ini ada yang silsilah besar, dua dinasti, yaitu dinasti Yadu dengan dinasti Kuru. Nah, ini bisa dibagi lagi menjadi silsilah-silsilah, saya potong-potong biar kalian lebih jelas. Misalnya silsilah Drestarasta dengan Gandhari. Nah, di situ terjadi pernikahan, kemudian melahirkan 100 putra dan 1 orang putri. Jadi Korawa itu ada 100 laki-laki, 1 orang perempuan. Yang tertua bernama Duryodhana, kemudian Dusasana, 98 putra, kemudian ada seorang putri yang bernama Dusala, nanti yang akan menikah dengan Jayadrata. Secara lengkap, silsilah dari tokoh-tokoh yang memerankan Mahabharata, baik itu dari dinasti Yadu, dinasti Kuru, dan dari dinasti-dinasti lain, akan saya kirimkan dalam bentuk file Excel. Kalian baca, pelajari. Jika ada hal-hal yang kalian tidak pahami, silahkan ditanyakan. Nah, semisal di sana di bagan itu ada Raja Drestarasta, selain menikah dengan Gandhari, dia memiliki 100 putra dan 1 putri. Dia juga mempunyai seorang selir nanti yang akan melahirkan seorang anak yang bernama Yuyutsu. Nah, di situ ada Drestarasta, kemudian garis langsung menuju Yuyutsu. Nah, lebih lanjut, jadi Mahabharata ini, epos besar Mahabharata ini disusun oleh Maharsi Vyasa. Jadi kalian mungkin sudah pernah mendengar nama lengkap beliau, Maharsi Krishna Dwipayana Vedavyasa. Beliau adalah putra dari Maharsi Parasara. Jadi pada suatu ketika Maharsi Parasara ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Kemudian dia bertemu dengan seorang putri nelayan, putri angkat nelayan yang bernama Matsyagandha. Matsyagandha ini adalah anak seekor ikan yang bernama Adrika yang dibuahi oleh seorang raja namanya Raja Wasu.
Nah, karena dia ibunya adalah seekor ikan, maka tubuhnya ini bau amis, bau ikan. Maharsi Parasara yang sedang melintas melihat gadis Matsyagandha ini tertarik, kemudian ingin menikahinya. Dia mengatakan jika berkenan maka Matsyagandha nanti akan berubah nanti menjadi seorang gadis yang lebih cantik, lebih bersinar, lebih suci. Kemudian bau amisnya akan hilang. Nah, setelah disetujui oleh bapak angkatnya yang seorang nelayan, kemudian Matsyagandha ini dinikahi oleh Maharsi Parasara. Maharsi Parasara menciptakan sebuah pulau hitam di tengah sungai itu agar tidak dilihat oleh orang-orang ketika bermesraan dengan istrinya. Jadi pulau hitam ini ditutupi oleh kabut-kabut yang gelap. Kemudian nanti akan ada keturunan dari mereka yang bernama Wedavyasa, Maharsi Wedavyasa. Nah, Maharsi Wedavyasa ini diceritakan semenjak dalam kandungan sudah bisa melafalkan mantra-mantra Weda, ini luar biasa. Nah, ketika dia lahir, Maharsi Parasara sebelumnya sudah melakukan perjalanan dan berpesan bahwa anak ini adalah anak yang nanti akan luar biasa. Jadi setelah lahir dia tidak melalui proses dari bayi merangkak, belajar berjalan dan seterusnya, tetapi langsung menjadi seorang pria yang dewasa. Ketika itu kemudian Maharsi Wedavyasa ini pamit kepada ibunya untuk melakukan pertapaan dan perjalanan suci spiritual. Dia berpesan kepada ibunya, minta izin, perkenankan saya untuk melakukan perjalanan spiritual, bertapa, dan jika ibu membutuhkan saya, silakan sebut saja nama saya, maka saya akan muncul di hadapan ibu. Itu pesannya. Nah, dalam perjalanan kisah-kisah Mahabharata ini, Maharsi Wedavyasa ini senantiasa hadir jika muncul masalah-masalah yang menimpa keturunan Kuru, terutama nanti dia akan menemui Pancapandawa ketika mengalami masa-masa sulit pembuangan selama 12 tahun. Jadi ketika Pandawa mengalami kesulitan, maka Maharsi Wedavyasa akan muncul untuk memberikan solusi-solusi. Nah, itu dulu untuk sementara. Silakan dipelajari. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung disampaikan. Nanti saya akan mengirimkan voice note untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.